Ikut cari bibit-bibit muda, Sintayong tebar kode masa depannya di Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong ketagihan memimpin timnya menghadapi tim besar setelah tuntas melawan Argentina pada FIFA Matchday. Untuk itu Sintayong pun berharap skuad Garuda bisa menghadapi tim besar lagi. Keinginannya itu pun diungkapkan Sin di Instagram miliknya. Dalam unggahannya, Sintayong memamerkan foto bersama Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, para pemain Timnas Indonesia hingga petinggi PSSI yang lain, menantikan pertandingan besar tahun depan, kata Sintayong dalam keterangan fotonya. Namun yang menarik dari caption yang dibuat Sintayong langsung menyedot perhatian netizen Indonesia. Banyak yang menyebut pelatih berusia 53 tahun ini akan diperpanjang kontraknya lebih dari 6 bulan. Erick Thohir sendiri sebelumnya telah mengatakan sudah ada 4 tim yang antre untuk uji coba melawan Timnas Indonesia. Keempat tim tersebut meliputi Maroko, Brazil, Portugal, dan Rusia. Saya sudah kontak Maroko, Brazil, Portugal, Rusia, dan mereka respon positif, ujar Erick Thohir dalam konferensi pers pada Rabu kemarin. Sementara itu, Sintayong juga dihadapkan agenda padat dalam beberapa waktu ke depan, sebab Timnas Indonesia bakal menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tidak hanya itu, pelatih Timnas senior ini juga harus rela turun gunung untuk membantu persiapan Timnas U17. Ia akan ditemani oleh Indra Syafri, pelatih Timnas U23 yang berhasil memboyong emas ke Indonesia. Tentu hal ini menjadi tugas baru bagi Sin dan juga Indra Syafri, karena Timnas U17 akan ikut di putaran final Piala Dunia tahun 2023 di tengah kesibukan mereka mempersiapkan tim masing-masing yang juga akan menjalani laga internasional. Untuk menjalankan tugas-tugasnya, maka Sintayong dan Indra Syafri akan melakukan tur di setidaknya 9 kota di Indonesia, yakni untuk menambah kekuatan Timnas Junior tersebut, di mana Sintayong serta Indra Syafri diminta memberikan nama-nama pemain yang bisa direkomendasikan masuk di skuad Timnas U17 di Piala Dunia. Meski menjadi tugas berat dengan bantuan Indra Syafri, maka Sintayong diyakini bisa menjalankan pekerjaan barunya tersebut. Jadwal Timnas Indonesia padat, dapat tambahan amunisi dari Eropa. Pemain keturunan Miss Hilgers baru-baru ini bikin gempar karena kedapatan memfollow akun Instagram PSSI. Miss Hilgers sebenarnya bukanlah sosok yang baru bagi pecinta sepak bola Indonesia. Pemain keturunan berdarah Manado, Sulawesi Utara itu sempat diincar PSSI, di mana PSSI kepincut untuk menjadikan Hilgers punggawa Timnas Indonesia setelah pemain kelahiran Amersfoort, Belanda 13 Mei 2001 itu tampil ciamik bersama LC Twente. Sejak membela klub Eredivisie tersebut mulai musim 2021-2022, Miss Hilgers tercatat sudah bermain 55 kali dengan catatan 2 gol dan 1 assist. Pemain yang bisa mengisi seluruh pos bertahan dari bek tengah, bek kiri, dan bek kanan ini mendapatkan menit bermain paling banyak musim ini dengan 28 pertandingan. Meski demikian, pada tawaran lalu, Miss Hilgers nyatanya belum mau menerima tawaran naturalisasi dari PSSI untuk menjadi WNI. Karena saat itu, ia ingin fokus memperkuat Timnas Belanda dan upaya itu menunjukkan hasil saat dirinya dipanggil memperkuat Jong Orange, tepatnya di kelompok U21 pada September 2022 lalu. Namun, Hilgers kini belum pernah lagi dipanggil oleh Timnas Belanda, baik di kelompok umur maupun di level senior. Hal itu pun membuka peluang bagi Miss Hilgers untuk mengalihkan fokus. Jika tak mendapat ketertarikan Timnas Belanda, maka sang pemain mungkin saja bakal menerima tawaran naturalisasi andai PSSI kembali mengajukannya. Apalagi, Miss Hilgers diketahui memfollow Instagram PSSI. Hal itu menimbulkan spekulasi bahwa pemain yang pernah bertemu pelatih Manchester United Erik ten Hag itu mungkin saja mulai membuka peluang membela skuad Garuda. Tentu ini sangat mungkin terjadi, pasalnya Timnas Indonesia sendiri tengah naik daun pasca beberapa prestasi yang diraih. Selain itu, skuad Garuda kedepannya juga tengah dinanti sederet jadwal padat pertandingan internasional. Mulai dari FIFA Matchday September, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, hingga Piala Asia 2023. Untuk itu menarik dinantikan. Timnas Indonesia sukses buat rival bebuyutan panas. Indonesia dipastikan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 usai pengumuman FIFA via akun Twitter resmi mereka.
Turnamen yang digelar 2 tahun sekali ini dijadwalkan pada 10 November hingga 2 Desember. Namun dipilihnya Indonesia menjadi tuan rumah dipandang sinis oleh media Vietnam. Mereka menyebut bahwa FIFA hanya memberikan kompensasi karena Piala Dunia U20 2023 lalu batal dilaksanakan di tanah air. Keputusan FIFA dianggap sebagai langkah kompensasi bagi Indonesia. Pasalnya mereka sebelumnya terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Tapi hanya beberapa pekan sebelum turnamen berlangsung, hak tuan rumah dicabut. Tulis laporan Towitre disadur pada Minggu kemarin. Pandangan sinis ini pun tidak hanya datang dari Vietnam. Kecemburuan juga datang dari musuh bebuyutan timnas Indonesia Malaysia. Bahkan mereka mengungkit Arkan Kakak dan kawan-kawan yang gagal melaju ke Piala Asia U17. Negaranya yang tidak lolos ke Piala Asia U17 tapi bermain di Piala Dunia U17. Uang bisa membuat hal seperti ini. Negara tetangga the real anak FIFA. Tulis laporan Malaya Tiger di Instagram mereka. Namun sepertinya skuad Garuda Asia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan internasional ini. Meski kenyataan bahwa anak asuh Bima Sakti sebelumnya memang tak lolos ke Piala Asia U17, namun PSSI ingin menunjukkan langkah serius dalam mempersiapkan timnas U17 Indonesia. Apalagi Indonesia hanya memiliki waktu 4 bulan untuk mempersiapkan semuanya, dari fasilitas stadion hingga persiapan yang lainnya, termasuk dalam mempersiapkan skuad Garuda Asia untuk tampil dalam ajang tersebut. Untuk itu demi mencari pemain terbaik buat mempersiapkan timnas U17 Indonesia, Erick Thohir pun mengungkapkan bahwa PSSI akan melakukan seleksi buat pemain U16 dan U17. PSSI bakal bergerak menggelar seleksi di 9 kota. Nantinya Bima Sakti dibantu Indra, Syafri, dan Sintayong akan memilih pemain-pemain terbaik. Walaupun pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut tak mengungkapkan kota mana saja yang akan dituju. Sementara itu, mantan Presiden Inter Milan ini pun juga menegaskan bahwa dalam waktu singkat ini, ia ingin bisa mempersiapkan tim dengan maksimal, di mana nantinya pemain terpilih akan diterbangkan untuk menjalani pemusatan latihan atau TC jangka panjang di Eropa. Tentu saja ini dilakukan dengan tujuan agar para pemain bisa mendapatkan lawan yang sepadan dan berkualitas. Sehingga level timnas U17 Indonesia pun bisa diuji sebelum tampil di Piala Dunia U17 nantinya. Tak hanya itu, pria yang berusia 53 tahun ini pun juga tak menutup kemungkinan akan ada pemain keturunan, sebab PSSI juga ingin memainkan pemain-pemain terbaik.